Selamat pagi teman-teman semua dan dosen yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi sebagai tugas kuliah dengan judul Prinsip Adsorpsi dalam Penanganan Limbah Tambang. Untuk itu mari teman-teman semua kita perhatikan dengan baik presentasi yang akan dibawakan oleh teman-teman. Yang pertama, pengertian air asam tambang. Air asam tambang itu sendiri merupakan air yang terbentuk akibat kegiatan penambangan atau limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi penambangan. Air asam tambang terjadi ketika batuan yang mengandung mineral sulfida bersentuhan dengan air dan oksigen. Proses ini dapat menghasilkan air yang sangat asam dengan pH rendah yang berkisaran kurang dari 4, yang dimana mengandung berbagai logam berat berbahaya, zat besi, dan sulfat yang terkandung dalam batu bara dan biji yang dapat meningkatkan potensi pencemaran lingkungan. Berikutnya adalah pembentukan air asam tambang. Air asam tambang atau AMD terbentuk ketika air berinteraksi dengan bahan-bahan yang mengandung sulfur seperti mineral pirit dengan rumus kimia FeS2 yang ada di dalam batuan tambang. Proses ini menghasilkan asam sulfat dengan rumus kimia H2SO4 yang dapat mencemari sungai, danau, atau saluran air lainnya di sekitar lokasi pertambangan. Akibatnya, air yang terkontaminasi ini menjadi sangat asam dengan pH rendah. Kita masih di dalam teknik pengolahan. Apa itu teknik pengolahan? Teknik pengolahan itu merupakan proses untuk mengubah barang tambang menjadi barang untuk siap pakai. Di sini proses ini dilakukan untuk memisahkan mineral yang berharga dan juga mineral yang tidak berharga, serta meningkatkan kadar dari suatu bahan galian. Ada beberapa teknik yang dikembangkan dalam pengolahan limbah yang mengandung logam berat, yaitu presepsi, penukaran ion, teknologi membran, elektrokimia, elektrolisis, proses biologi, dan juga adsorpsi. Di antara metode-metode ini yang digunakan yaitu proses adsorpsi yang paling diminati karena ekonomis, efisien, efektif, dan juga murah. Saya akan menjelaskan pengertian adsorpsi. Adsorpsi adalah suatu proses pemisahan komponen dari suatu fase fluida cair atau gas, kemudian berpindah pada permukaan zat padat yang dapat menyerap komponen tersebut atau yang disebut dengan adsorben. Sistem adsorpsi ada dua macam, yaitu adsorpsi sistem batch dan adsorpsi sistem fixed batch. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari adsorben. Adsorben adalah zat padat yang berfungsi untuk menyerap partikel dari fase fluida dalam proses yang dikenal sebagai adsorpsi. Adsorben berinteraksi dengan molekul-molekul dari zat yang ingin diserap yang disebut adsorbat. Proses ini terjadi pada permukaan adsorben dan dapat melibatkan gaya intermolekular yang kuat atau lemah. Zeolit adalah senyawa zat kimia aluminosilikat berhidrat dengan katium natrium, kalium, dan barium. Sifat zeolit sebagai absorben dan penyaring molekul dimungkinkan karena struktur zeolit yang berongga, sehingga zeolit mampu menyerap sejumlah besar molekul yang berukuran lebih kecil atau sesuai dengan ukuran rongganya. Selain itu, kristal zeolit yang telah terdehidrasi merupakan absorben yang selektif dan mempunyai efektivitas absorpsi yang tinggi. Zeolit dapat digunakan untuk mengatasi logam-logam tersebut dengan mengabsorpsinya. Zeolit memiliki banyak jenis, salah satunya adalah modernit. Zeolit alam perlu diaktifasi atau dimodifikasi terlebih dahulu agar kemampuannya optimum untuk mengabsorpsi limbah logam.
Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dan saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat kimia dan fisika. Ada beberapa bagian dari sifat-sifat kimia dan fisika dan saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada struktur prose dan luas permukaan. Seloid memiliki struktur berongga yang terdiri dari jaringan tetrahedral, silika, dan aluminium. Pori-pori ini berukuran molekul memungkinkan seloid untuk menyerap molekul-molekul kecil, termasuk ion logam. Luas permukaan internal yang berasal dari seloid meningkatkan interaksi antara seloid dan logam sehingga meningkatkan kapasitas absorpsi. Yang kedua, absorpsi tukar kation atau KTK. Kapasitas tukar kation adalah salah satu parameter kunci dalam menentukan kemampuan seloid untuk mengadsorpsi logam. KTK mengacu pada jumlah ion logam yang dapat diserap oleh 1 gram seloid dalam kondisi setimbang. Nilai KTK bervariasi tergantung pada komposisi seloid dan dapat berkisar antara 1,5 hingga 6. Semakin tinggi KTK, semakin besar kemampuan seloid dalam mengikat logam berat. 3. Adsorpsi pada zeolit dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme fisik dan mekanisme kimia. Adsorpsi fisik melibatkan gaya van der Waals dan terjadi pada suhu rendah membentuk lapisan multilayer di permukaan zeolit. Adsorpsi kimia biasanya lebih efisien pada suhu tinggi dan menghasilkan lapisan monolayer. Yang keempat, temperatur memiliki pengaruh yang signifikan pada proses adsorpsi karena dapat mempengaruhi energi kinetik partikel logam dan adsorben. Yang kelima, pH larutan memainkan peran besar dalam menentukan spesiasi ion logam dan kemampuan zeolit dalam mengadsorpsinya. Pada pH yang lebih rendah atau asam, banyak logam berat terlarut dalam bentuk ion-ion positif yang lebih mudah teradsorpsi oleh zeolit. Yang keenam, komposisi kation pada zeolit sangat mempengaruhi kapasitas adsorpsi. Zeolit yang kaya akan kation dengan muatan tinggi seperti Ca2+ dan Fe2+ akan memiliki kapasitas adsorpsi yang lebih baik terhadap logam berat karena kation-kation ini lebih kuat berkaitan dengan ion logam dalam larutan. Yang terakhir, jenis dan struktur zeolit, misalnya zeolit A, Y, Z, Sm5, mempengaruhi kapasitas adsorpsi karena perbedaan dalam ukuran dan distribusi pori, serta jumlah situs aktif yang tersedia untuk berinteraksi dengan logam-logam. Ya, selanjutnya proses adsorpsi fixed batch. Ada 5 tahap. Tahap yang pertama, sebelum digunakan, zeolit dicuci dahulu dengan air mengalir sehingga kotoran terpisah dan terbawa air. Lalu dilanjutkan ke proses kedua, setelah dicuci, zeolit direndam dalam aquades selama semalam. Kemudian zeolit dikeringkan di bawah sinar matahari hingga kering untuk mengurangi kadar air dalam zeolit. Selanjutnya, tahap ketiga, zeolit yang telah kering dimasukkan ke dalam kolom adsorpsi dan sampel air limbah renang dialirkan melalui kolom dengan menggunakan pompa air. Yang keempat, air yang keluar tersebut ditampung dalam ember tempat sampel untuk selanjutnya dilakukan pengolahan selama 120 menit dengan variasi waktu kontak pengujian 30 menit sekali. Dan yang proses yang terakhir yang adalah air hasil pengolahan kemudian dianalisis kandungan tembaganya dengan menggunakan spektroskopi atau serapan atom atau SAA. Dan yang berikutnya proses adsorpsi batch. Adsorpsi batch itu sendiri adalah metode pengolahan atau pemisahan zat di mana larutan atau gas yang mengandung zat terlarut atau adsorbate dicampurkan dengan bahan penyerap adsorben dalam wadah tertutup untuk menghilangkan atau mengurangi konsentrasi zat terlarut tersebut. Adsorpsi batch dilakukan secara tidak kontinu, sehingga seluruh proses berlangsung dalam satu siklus sebelum dimulai untuk batch berikutnya. Dan untuk tahapan-tahapan proses adsorpsi batch itu
ada 6 bagian. Yang pertama itu persiapan adsorben. Persiapan adsorben ini adalah material yang memiliki kemampuan menyerap zat lain pada permukaannya. Contoh umum meliputi karbon aktif, zeoloid, atau silika gel. Adsorben dipilih berdasarkan sifat fisik dan kimia yang ingin dihilangkan. Terus yang kedua itu pengisian wadah atau batch. Larutan atau gas yang mengandung adsorben dimasukkan dalam wadah reaktor batch. Kemudian adsorben ditambah dalam jumlah tertentu ke dalam larutan. Terus yang ketiga itu pengadukan atau agitasi. Wadah batch biasanya dilengkapi alat pengaduk untuk memastikan kontak merata antara adsorben dan adsorbate. Proses pengadukan ini membantu meningkatkan efisiensi transfer massa adsorbate ke permukaan adsorben. Terus yang keempat itu waktu kontak. Waktu kontak ini campuran dibiarkan untuk jangka tertentu agar proses adsorpsi berlangsung hingga mencapai keseimbangan. Waktu yang cukup memungkinkan adsorbate menempel secara maksimal pada permukaan adsorben. Yang kelima, pemisahan. Setelah proses selesai, adsorben yang mengandung adsorbate dipisahkan dari larutan atau gas. Metode pemisahan bergantung pada 2 kondisi. Yang pertama itu pada kondisi filtrasi. Pada kondisi filtrasi ini untuk memisahkan padatan adsorben dari cairan. Terus pada kondisi sentrifugasi. Pada kondisi sentrifugasi ini untuk mempercepat proses pemisahan jika diperlukan. Kemudian yang keenam dan yang terakhir ini analisis hasil. Konsentrasi akhir adsorbate dalam larutan diukur menggunakan metode analisis kimia seperti titrasi. Kemudian perbedaan konsentrasi sebelum dan sesudah adsorpsi digunakan untuk menghitung efisiensi proses berikutnya. Berikutnya adalah proses adsorpsi batch menggunakan zeolit. Yang pertama, siapkan 500 ml air limbah serta timbang 5 gram zeolit yang sudah diaplikasi. Kemudian, aduk 500 ml air limbah menggunakan magnetic stirrer pada temperatur 400 derajat Celcius dan biarkan hingga air limbah mengendap. Setelah mengendap, ambil 100 ml air limbah tersebut dan masukkan ke dalam botol sampel untuk dijadikan sampel air limbah pada menit ke-0. Campurkan 5 gram zeolit yang sudah diaktifasi pada air limbah yang tersisa. Aduk 400 derajat Celcius dan ambil 100 ml sampel pada menit ke kurang dari 30, 60, dan 90. Lalu masukkan ke dalam botol sampel dan diberi label. Lakukan langkah yang sama seperti di atas dengan mengubah temperatur menjadi 800 Celcius dan 600 Celcius. Jadi kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman yaitu air asam tambang adalah air yang terbentuk akibat reaksi air dengan mineral sulfur di daerah penambangan yang menghasilkan asam sulfat dengan pH rendah dan kandungan logam berat yang tinggi yang mencemari lingkungan. Pengolahan air asam tambang dapat dilakukan melalui berbagai metode. Dengan absorpsi menggunakan zeolit menjadi pilihan utama karena efisien dan ekonomis. Zeolit sebagai mineral aluminosilikat berstruktur poros mampu menyerap logam berat melalui mekanisme pertukaran kation dan absorpsi fisik maupun kimia. Aktivitas zeolit secara fisik dan kimia meningkatkan efektivitasnya. Proses absorpsi dapat dilakukan dengan metode batch atau fixed batch dengan parameter seperti pH, temperatur, dan kapasitas tukar kation mempengaruhi hasilnya. Penggunaan zeolit untuk pengolahan air asam tambang adalah solusi yang praktis dan efektif dalam mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat logam berat. Baik teman-teman dan Bapak dosen yang saya hormati, terima kasih banyak untuk waktu yang telah diluangkan untuk menonton video singkat dari penjelasan kami. Kurang dan lebihnya materi yang telah kami paparkan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.